cakes. Ya, yang ini. Oke. Oke, terima kasih. Ya, pemirsa, masyarakat di Indonesia ini banyak sekali mencari makanan yang manis karena dari hasil penelitian juga faktor cuaca di Indonesia yang tropis ini cenderung membuat orang mencari makanan yang manis untuk menambah semangatnya. Tapi tanpa kita sadari, ternyata banyak juga jajanan yang manis ini dicampur dengan bahan-bahan pengawet ataupun pemanis buatan sehingga tidak bagus untuk kesehatan kita. Dan ini pula yang membuat beberapa orang harus membatasi mengkonsumsi makanan seperti cake ini karena alasan kesehatan. Ini pula yang dijadikan sebagai peluang bisnis oleh seorang pebisnis muda Indonesia asal Bali untuk membuat kue dengan bahan dasar alami sehingga aman untuk dikonsumsi siapa saja. The Real Healthy Cakes from Bali. Itulah klaim bisnis Natur Cakes yang dirintis Putu Prita Ananda sejak ia duduk di bangku kuliah 2012 lalu. Dengan modal awal Rp500.000, perempuan 24 tahun ini berhasil mengembangkan omset toko kuenya menjadi Rp150 juta per bulan. Awalnya, Prita ingin membuat kue dan cake yang sehat menggunakan buah nangka kesukaannya. Apalagi, buah tropis ini tumbuh subur di Pulau Dewata sehingga membantu Prita menekan ongkos produksi. Dari ratusan cake dan kue yang ia tawarkan, brownies nangka pun menjadi produk andalan. Karena kita mau milih nangka, di sini tempat yang biasa Mbak memesan buah nangkanya. Nah, ya, buah nangka yang cocok untuk pembuatan brownies itu yang seperti apa? Jadi buah nangka yang cocok untuk brownies nangka itu yang memang dagingnya tebal dan nangkanya memang sudah matang. Jadi rasanya manis dan tetap ada kenyal-kenyalnya. Jadi saat digigit. Ya, seperti ini. Iya. Oke. Nah, seperti ini buah nangka Iya, yang jadi cocok kandungan untuk buah nangka yang seperti ini yang warnanya sudah kuning, buahnya dagingnya tebal dicoba dan ya? rasanya sedikit asam. Oke, saya tuh kelebihan dari buah nangka dibandingkan dengan buah-buah lain untuk dijadikan brownies. Iya, jadi buah nangka mengandung kalsium yang tinggi yang baik banget untuk tulang, pertumbuhan tulang yang baik, mengandung vitamin A dan C yang baik juga untuk mata dan sirkulasi darah yang baik. Orang diabetes juga masih bisa. Iya, jadi untuk brownies nangka itu kandungan buah nangkanya itu 200 gram. Jadi di dalamnya itu browniesnya memang tidak terlalu manis, kita desain dan mendapatkan manisnya ini dari buah nangka. Oke. Teknik membuat brownies nangka, Prita tekuni secara autodidak. Cita rasa yang khas, serta produk yang inovatif membuat Prita diganjar penghargaan Juara Nasional Wira Usaha Muda Mandiri 2013 serta sertifikasi dari Kementerian Kesehatan. Ia pun tak lupa berbagi. Menjelang perayaan ulang tahun Natur Cakes, Prita selalu mengadakan kegiatan sosial. Salah satunya, belajar membuat kue bersama anak-anak yatim piatu. Oke, ini nangkanya sudah dibeli ya, Mbak ya? Jadi kita udah beli nangkanya tadi. Ini bahan-bahannya. Oke. Iya. Berbagai penghargaan ini sudah Prita raih. Ini kan juga tidak lepas tentunya dengan cita rasa brownies ini sendiri. Iya. Nah, sebenarnya apa hal penting yang harus diketahui untuk ketika pembuatan brownies? Jadi yang pertama kita harus tahu bahan baku utamanya dulu. Kita kan mau buat brownies nangka. Jadi seperti yang tadi Prita udah jelasin. Jadi bahan bakunya itu dari nangka yang legit, yang isinya tebel, jadi itu yang manis, yang memang cocok untuk nangka. Jadi rasanya manis dan sedikit asam, yang pertama. Terus yang kedua, kita juga ada bahan baku tepung mocaf untuk diabetesnya. Jadi ini tanpa gluten. Ada butter non fat, terus ada dark chocolate, powder untuk ngembanginnya. Ini ada coklat bubuk. Ini ada Gula aren. Sebagai pengganti pengganti gula pasir. Oke. Jadi kita pakai gula aren, garam, dan ini vanila.
vanilla cair untuk aroma. Dan tahap-tahapnya harus diperhatikan sama sekali begitu ya, karena sangat Iya. berpengaruh dengan cita rasa. Iya, jadi kita mixer antara telur dan gula itu 15 menit. Setelah itu kita masukkan tepung. Setelah tepung menyatu dengan telurnya, kita masukkan coklat leleh. Kemudian jadi adonan dan bisa kita produksi di oven atau dikukus. Oke. Nah, jika tahapannya tidak diikuti, itu bisa berdampak apa? Jadi kuenya bisa bantat, dia kurang lembut. Oke. Seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai kue-kue, dan untuk mengetahui bahwa ini aman, kandungannya juga aman dikonsumsi siapa saja, ini dari mana kadarnya? Jadi kebetulan saya memang konsultasi juga dengan dokter dan ahli gizi. Jadi sebelum buat kue ini itu saya konsultasi dulu apakah bahan ini bagus untuk penderita diabetes, untuk yang mungkin Kolesterol. penyakit gula, kolesterol. Jadi memang kita tanya dulu sebelum kita produksi. Jadi memang ini kandungan gulanya memang kalorinya rendah dan kandungan kalorinya juga memang sedikit gitu. Karena kita pakai semuanya non fat. Sih saya di awal memang sangat khawatir. Saya sarankan Prita jadi PNS saja. Bapak siap kok, Bapak punya hubungan. Ternyata dia sangat bersikeras untuk berbisnis. Udah pasti bisa. Dia meyakinkan saya sih, dia bilang pasti bisa. Bisnis brownies nangka yang awalnya hanya dijajakan di kantin tempat kuliah Prita semakin berkembang. Mahasiswi Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional ini kini membuka 3 outlet di Bali, berlokasi di Anggunan, Hayam Wuruk, dan Mertanadi. Pembukaan outlet disesuaikan dengan banyaknya konsumen yang berasal dari daerah tersebut. Selain itu, Prita juga aktif mengadakan pameran dengan membuka gerai di beberapa kota, seperti di Jakarta dan Yogyakarta. Ini dia kue brownies Brownies nangka. nangka. Yang tadi sudah saya lihat pengerjaannya, pembuatannya, dan inilah jadi brownies nangka. Nah, Iya. waktu itu ketika membuat usaha ini itu kan masih kuliah juga. Iya. Ketika itu bisa membagi waktu antara kuliah dan bekerja seperti apa biar bisa menjadi role model juga bagi mahasiswa mungkin yang lagi nonton ini. Iya, jadi kita dalam sehari kan punya waktu 24 jam ya Mbak ya. Jadi gimana kita caranya memanfaatkan waktu yang ada itu sebaik-baiknya. Misalnya ini dari 24 jam, kita anggap aja kalau waktu kuliah itu 6 sampai 7 jam lah ya. Kita kurangi 7, berarti kita masih punya waktu 17 jam lagi. Kurang lebih kita tidur sehari 7 jam. Jadi kita masih punya waktu 10 jam. Mungkin kalau anak kampus buat tugas maksimal 2 jam lah ya sehari. Jadi kita masih punya 8 jam lagi. Kenapa nggak kita sebagai anak muda yang masih kuliah nggak memanfaatkan waktu 8 jam itu dengan sebaik mungkin, misalnya dengan mengaplikasikan apa yang jadi hobi kita yang akhirnya bisa menghasilkan uang yang berguna untuk masa depan kita daripada cuman hangout atau jalan-jalan yang tidak jelas untuk masa depan kelak gitu. Jadi gimana cara memanfaatkan waktu sebaik mungkin sampai akhirnya dari waktu yang sedikit itu bisa menghasilkan lebih untuk masa depan. Oke, dan kemudian sudah berkembang sampai saat ini. Untuk menentukan, ini kan berbagai varian begitu ya jenis kuenya. Untuk menentukan harganya itu sendiri yang dijual seperti apa? Jadi untuk menentukan harga, yang pertama yang harus kita hitung adalah bahan baku. Harga dari bahan bakunya berapa, harga pokok penjualan yang harus kita jual berapa. Jadi kan kita harus menghitung juga tenaga kerja yang kita gaji berapa. Di sana juga harus kita masukkan sampai akhirnya ketemu HPP. Dari sana kita bisa menentukan harga jualnya. Omset minimal usaha Prita sekitar 3,5 juta rupiah per hari. Hasil dari penjualan brownies, cake, dan smoothies.
Biasanya, Prita mendapat keuntungan 25 hingga 30% dari omset. Selain aktif memasarkan produk via media sosial dan juga website, ia juga mengikuti berbagai seminar untuk menunjang perkembangan usahanya. Sebagai strategi meningkatkan penjualan, Prita rutin mengadakan promosi dengan mengadakan kompetisi di Instagram untuk konsumen loyal Nature Cakes. Perempuan yang lahir 7 Maret 1992 ini juga menebar diskon bagi siswa sekolah menengah atas yang tengah merayakan kelulusan. Promosi juga dilakukan dengan cara mengunggah foto-foto artis yang pernah membeli kue Nature Cakes. Iya, jadi yang awalnya masih berpikir kita berjualan dengan buat sendiri aja kita bisa kok, jadi tidak perlu menambah karyawan, menggaji karyawan lagi, sampai akhirnya mengikuti berbagai workshop, berbagai seminar bahwa bisnis itu harus terus berkembang. Jadi kita semakin banyak tim akan semakin besar nantinya, dan semakin banyak ilmu yang kita raih dari workshop itu akan semakin memberikan kita dampak ke depannya untuk bisa membesarkan usaha kita lebih baik lagi. Keinginan Prita melanjutkan studinya hingga sarjana dengan uang sendiri juga menjadi faktor dasar bisnis ini dimulai. Dari dapur rumahnya inilah, Prita mulai memproduksi brownies pesanan teman-temannya. Usahanya pun didukung sepenuhnya oleh sang suami, Gede Widapuja Erawan, yang ia nikahi Mei lalu. Namun, keputusan perempuan kelahiran Denpasar ini sempat diragukan orang tuanya. Jadi sih saya di awal memang sangat khawatir. Saya sarankan Prita jadi PNS saja, Bapak siap kok, Bapak punya hubungan. Ternyata dia sangat bersikeras untuk berbisnis. Putu pasti bisa. Dia meyakinkan saya sih, dia bilang pasti bisa. Ya, saya akhirnya lama-kelamaan kok semakin banyak yang pesan gitu. Akhirnya saya sih ya diterusin aja gitu. Dulu kan awalnya sebelum customer yang datang ke sini kita kirim begitu, saya dengan bapaknya ikut juga bantuin ngirim ke daerah Denpasar sampai ke daerah Tabanan juga pernah saya lakukan itu. Tapi karena seiringnya waktu sudah banyak pegawainya, makanya kita bisa lepas dari pengiriman yang saya bantu itu, sudah karyawan yang jalankan itu. Doa dan dukungan dari kedua orang tua membuat anak pertama dari 3 bersaudara ini semakin percaya diri dengan bisnisnya. Tidak hanya sukses membiayai kuliahnya sendiri, Prita juga mampu menghidupi dan membuka peluang bagi para pekerjanya. Tiba-tiba waktu itu karyawannya berhenti. Waktu itu orderan banyak, sedangkan saya harus nyusun skripsi. Sempet sih saya ragu, bisa nggak ya selesaiin skripsi dengan orderan sebanyak ini. Tidak hanya memproduksi brownies nangka dan aneka cake, Nature Cakes terus berinovasi menghadirkan minuman sehat berbahan dasar stroberi, sirsak, yogurt, dan susu. Hal ini tak lepas dari saran para konsumen. Konsumen brownies Prita rata-rata berusia 15 hingga 25 tahun yang masih produktif dan peduli kesehatan. Dengan kue lain itu campur warnanya banyak. Kalau kita makan di keluarganya takutnya tidak terlalu sehat atau gimana. Kalau di sini saya tahu dia nggak campur sama warna yang macam-macam. Untuk menyiasati brownies yang belum laku terjual di hari itu, juragan kue ini berinovasi membuat cake pop dengan campuran coklat yang mampu bertahan hingga 1 minggu. Majunya bisnis yang dibangun berkaitan erat dengan sumber daya manusia di dalamnya.
Prita yang kini mempekerjakan 21 karyawan mewajibkan timnya menambah keahlian dan keterampilan di luar lingkup tugas mereka. April contohnya. Selama saya 3 bulan training, saya juga diajarin di hias, diajarin di produksi juga. 3 bulan itu sebelumnya saya diajarin di anggungan dulu, nanti kalau sudah bisa semuanya langsung dikasih ke cabang juga. Berarti ya dekorasi kue juga, buat smoothies juga, buat beronang atau kuenya juga. Sulitnya mendapat karyawan yang loyal sempat menjadi ujian awal usaha Prita. Saya masih kuliah, waktu lagi nyusun skripsi nih Mbak. Jadi waktu semester 8 waktu itu baru-baru saya buka toko di sini, saya punya 2 orang karyawan. Oke. Tiba-tiba waktu itu karyawannya berhenti. Waktu itu orderan banyak, sedangkan saya harus nyusun skripsi. Sempet sih saya ragu, bisa nggak ya selesaiin skripsi dengan orderan sebanyak ini? Waktu itu berapa orderannya? Sekitar 25 25 box. dalam 1 hari? Iya, dalam sehari. Iya. Dan saya harus bolak-balik ke kampus juga buat nyelesain skripsi saya, tapi saya juga punya tanggung jawab untuk nyelesain pesanan orang kue brownies nangka dan beberapa kue lainnya. Jadi waktu itu saya sepulang dari kampus saya langsung ngerjain kue. Paginya saya kerjain kue dulu, setelah selesai kuenya baru saya telepon dosen. Jadi Pak, kira-kira bisa bimbingan nggak ya hari ini? Saya baru bisa saya ceritain problem saya juga ke dosen, dan akhirnya dosen mulai mengerti sampai akhirnya saya bisa tamat kuliah tepat waktu dan tetap bisa survive di bisnis saya sampai sekarang. Membangun lingkungan kerja yang nyaman dan rutin mengadakan evaluasi 1 kali dalam seminggu turut berpengaruh dalam mendapatkan pekerja yang loyal. Selain menjaga sumber daya manusia yang dimiliki, Prita juga menjaga keunikan usahanya. Tidak seperti toko kue lainnya. Di tempat ini, konsumen bisa melihat langsung proses menghias cake yang mereka pesan dalam waktu 10 hingga 15 menit. Ini juga dilakukan untuk menjaga kesegaran buah yang digunakan. Saya juga ingin memesan desain untuk bisnis anak muda ini, bisa ya? Boleh. Oke, berarti kita ke bagian decorating. Iya, decorating. Oh. Pakai sama-sama. Oke, jadi terus tahapnya apa aja nih? Oh iya, saya jadi mau pilih kuenya dulu Iya. ya. Jenis kue yang saya pilih adalah yang ini ya. Atau yang ini. iya, jadi yang ada pockingnya dan buah-buahannya ya. Oke. Dan saya pilih buah nangka di dalamnya. Iya, Biar sama dengan bajunya lagi. iya. Oke. Jadi yang pertama kuenya kan kita tahu ini coklat soft brownie. Oke. Jadi kita udah bagi menjadi 3 bagian. Sekarang kita isi keju dulu di atasnya. Ini tahap terakhirnya untuk bisnis Iya. anak muda. Iya, CNN Indonesia Bisnis Anak Muda. Jadi karena nggak pakai pewarna, kita pakai ini ya. Luar biasa, 15 menit beneran nggak terlalu lama ya untuk Iya. decorating yang seperti ini. Iya. Nah, selanjutnya seberapa optimis Prita untuk mengembangkan bisnis Hidra Brownies ini dan untuk tetap bertahan di bisnis ini? Jadi kita tahu ke depannya semakin banyak orang Indonesia bahkan dunia yang akan fokus pada tidak hanya makanan yang sehat, yang enak saja, tapi akan lebih fokus bagaimana caranya hidup lebih sehat. Jadi kita di sini dengan tagline Nature Cakes memiliki tagline The Real Healthy Cakes from Bali. Jadi kita ingin mengkampanye bahwa makan itu nggak cuma enak dan murah saja, tapi bagaimana kita tahu manfaat yang ada di dalam kandungan makanan tersebut. Jadi kita bisa tetap makan yang enak tapi juga sehat dan bermanfaat untuk tubuh kita. Oke, impian ke depan setelah memiliki 3 outlet ini?
impian ke depan akan menambah outlet baru lagi, dan ke depannya Nature Cakes punya visi nggak cuman ada di Bali, bisa di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri. Jadi ke depan kita akan mulai berpikir untuk memfranchise-kan bisnis ini. Oke, sukses terus untuk bisnisnya Prita, dan Iya, terima terima kasih kasih. banyak untuk waktunya dan juga udah dibuatin untuk kue bisnis anak muda. Iya. Oke, Terima kasih. Oke, semoga ini juga bermanfaat untuk yang menonton tayangan ini. Iya. Sekarang saya mau makan nih kuenya. Iya. Nggak tahan.